Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sanusi. Kalau tiga namanya Chong Bun Vi. Nah, saat ini di organisasi PT saya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, saya menjabat sebagai PLT Ketum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dan selama ini kegiatan saya di organisasi dan juga membantu istri kemudian ada bisnis di travel ya, umroh dan haji. Dan kebetulan saat ini umroh dan haji ada sedikit stagnan karena COVID ya. Jadi kita lebih banyak kegiatan kita ke arah sosial dan keagamaan saat ini. Jadi hidayah itu kan ketentuan Allah ya, kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Kalau udah hidayah itu memang akan dapatkan pada seseorang, itu pasti akan dapat hidayah itu. Secara singkat, kalau saya mau bicara bahwa kenapa saya akhirnya memilih Islam, dulu awalnya samalah seperti keluarga Tionghoa lain, itu leluhur ya. Terus karena lingkungan, kebetulan saya SMA di Budaya, maksud ini, Budaya sini Matraman. Nah itu kan Katolik, saya belajar Katolik. Dan akhirnya saya tertarik, dia dibaptis jadi Katolik. Nah, baptisnya dulu Yohanes. Tapi terus memang namanya panggilan hati ya, nggak bisa dibohongin. Nurani saya tuh tetap gelisah gitu. Gelisah, jadi lucu juga sih, saya masih muda, masuk SMA kok udah berpikir ke arah agama gitu. Karena biasanya kan anak-anak muda beda ya. Nah, itu saya setback ke belakang, saya ingat. Jadi saya selalu penasaran sama namanya kepercayaan. Saya ketemu sama orang, saya tanya, Bapak agamanya apa? Karena sini mayoritas hitam, saya Islam. Saya ke dokter, saya sakit, dok agamanya apa? Saya Islam. Nah, suatu saat saya ketemu dengan orang tuh, dialog saya nyambung gitu. Ini singkat aja. Nyambung, terus saya utarakan kegelisahan saya. Saya seorang Katolik, tapi kenapa saya malas ke gereja? Kalau macam gini. Terus dia cuma bilang gini aja deh, berdoa. Oh, saya bilang saban hari saya berdoa. Nggak kurang-kurang saya ke gereja. Nah, kalau mau masukkan berdoa, caranya gimana? Begini. Sebut ya Tuhan, dia bilang. Itu yang, maaf saya potong, itu yang ditemui Kodeni itu maksudnya Islam juga, seorang ustadz atau guru agama atau apa gitu, atau ya, usaha? Seorang guru agama, biarpun tingkatannya ini ya, tingkatan kampung lah gitu. Nah, dialog tuh nyambung. Dia kasih saya masukan, gini aja, kalau kamu minta mas saya berdoa, nah, sebelum tidur berdoa, dia bilang, sebut ya Tuhan, jangan ya Allah nih. Kalau ya Allah kan agama kamu. Jangan ya Allah. Ya Allah udah agama saya, Tuhan aja yang netral katanya. Oh gitu. Nah, ini kan saya tertarik. Bagaimana? Ya sebelum mau tidur kamu sebut berdoa, ya Tuhan tunjukkanlah saya agama mana yang dibenarkan di dunia dan di akhirat, dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan akhirat. Udah itu aja. Sebelum tidur kamu baca. Nah, karena saya giro semangat, saya lakuin. Nah, ini skenario Allah, saya ngomong besok bulan Ramadan. Jadi ini skenario Allah. Nah, saya belum Islam, saya belum, tapi dorongan apa? Saya nggak paham. Saya ikut puasa waktu itu. Puasa sebulan penuh, nggak kalah saya. Nah, sebelum mau tidur saya ikutin tuh nasihat itu, doa. Nah, disitulah ya saya istilahnya dapat petunjuk dan hidayah. Pertama, saya puasa. Kan kalau puasa itu maghrib buka biasa ya. Nah, suatu saat lagi saya puasa di bulan Ramadan itu, saya nungguin maghrib, saya setel radio. Pas saya setel tiba-tiba azan. Pas saya dengar azan, saya kaget setengah mati, sampai saya ada kayak orang kelenger lah, sampai ada pingsan, saya nggak ingat, semenit 2 menit, kaget gemeter saya. Padahal saban hari sebelumnya saya dengar azan biasa aja. Saya kaget, kenapa ini kok begini? Terus saya ngomong sama yang kasih petunjuk. Pak, ini kenapa Pak? Oh, mungkin tuh suatu petunjuk, tapi kan kamu masih bingung kan? Iya. Terus doa.
Nah, sekarang doa lagi sama Tuhan. Maksudnya apa tuh? Petunjuk apa? Nah, saya semangat. Suatu saat di bulan Ramadan juga saya tidur, saya mimpi nonton TV orang main rebahana gitu. Nah, rebahana kan siar Islam juga. Itu kedua. Yang ketiga yang sampai sekarang saya masih merinding, suatu saat dia tuh manggil saya. Dan kalau bisa nih malam jangan tidur. Nah, kalau saya jelasin, kamu nggak bakalan ngerti. Tapi menurut Islam, di bulan Ramadan itu ada namanya satu malam istimewa. Mungkin ini malam. Saya ingat malam itu malam 27. Oh begitu. Iya deh. Saya kan ikut-ikutan aja kan. Udah dari rumahnya saya pulang. Nah kebetulan dulu orang tua saya punya usaha pabrik tingkat 2 di Keramat Jati waktu itu. Nah, terus saya pulang. Terus kan saya kayak orang tafakur lah. Saya ngarep kiblat kan tahu kan. Saya diem aja gitu. Mikirin yang dibilang gitu. Dibilang jangan tidur. Nah, lagi saya mikirin begitu, tiba-tiba kira-kira jam, kan saya pulang kira jam 12, setengah 1. Kira-kira saya udah jam 1, setengah 2, saya lagi diem, saya nggak tahu bentuknya apa, tangan saya ada yang megang. Itu mimpi atau? Nggak mimpi. Mimpi setengah sadar antara sadar banget, saya sadar banget. Nah, ini kalau dibilang gaib. Saya dituntun ke bawah, saya turun kan itu ada tangga. Nah, satu, saya buka wudhu yang biasa anak buah saya wudhu. Itu padahal nggak terpikir untuk wudhu? Kagak sama sekali. Saya kayak orang dituntun, saya buka wudhunya. Ya Allah, kalau wudhu biasa. Ini kayak begini. Kayak orang mungkin dosa-dosanya dikeluarin kalau semua. Saya tangan, kaki, kayak dibersihin gitu. Saya ikutin aja. Terus udah selesai, saya naik lagi ke atas. Saya sholat 2 rakaat. Nah, udah kan? Udah selesai subuh, saya datang ke tempat yang yang Ustadz itu. Pak, kok saya semalam ada kejadian begini-gini. Oh begitu, apa yang terjadi? Ya saya ceritain, saya begini, gini. Nah, gini aja deh. Wudhu itu simbol Islam. Sholat itu juga simbol Islam. Cuma saya Islam, nggak mungkin saya ngajak kamu. Karena Islam itu bukan agama ajakan. Nah, kamu mikir aja deh sendiri. Dia bilang gitu kan. Wah, saya mikir, wah bener ya. Ternyata kejadian semalam itu membekas bener. Sudah selesai, berapa hari, terus bulan Ramadan selesai, Idul Fitri, sehari apa 2 hari, sedangkan niat saya sendiri, saya langsung khitan. Itu saat itu berarti umurnya berapa ya Pak? Langsung kuliah, waktu itu saya masih 19-20 deh. Nah, agak mundur ke belakang, itu kan saat sholat, itu nggak ada niatan sholat, dan apakah sebelumnya Kode ini sempat lihat orang Islam sholat? Nah, bacaannya gimana? Saya pas udah jadi Islam sendiri, blank, saya harus belajar lagi. Nggak ngerti. Saat itu bacaannya? Nggak ada yang dibaca, saya cuma gerak-gerak doang. Dan itu memang bukan keinginan Bukan ya, sama sekali. yang menggerakkan. Betul. Wudhunya juga, sholatnya juga, itu gaib, semuanya gaib. Nah itulah sababnya itu, akhirnya saya bulat, saya hitam, masuk Islam, terus saya belajar, saya ngaji, saya belajar. Nah pas saya belajar, malah itu, jadi temen terbuka kebenaran Islam. Jadi doa saya itu tunjukkan nama Allah, agama itu dibuktikan. Padahal sebelumnya nama etis Tionghoa ya, kan nama Islam dulu, saya nama Islam dulu, negatif semua. Kan lu saya ngalamin. Saat-saat saya di Cina loh, ya kan? Makan babi sekalian, saya ngalamin, apa yang tertarik? Jadi dulu nih sebelum saya masuk Islam, saya lebih baik lihat kotoran daripada Islam. Itu berarti ya dari kecil, dari SD itu? SD, ya. Itu oknum kan, yang melakukan itu kan. Ternyata salah, ajaran Islam itu luar biasa. Nah, sampai saya ngaji segala macam, saya menemukan kebenaran di agama Islam gitu. Kalau dari keluarga berarti Katolik ya, bukan Buddha lah? Kebanyakan bukan Katolik, Buddha. Karena agama leluhur, biasa emang hiyo. Lah, Pak Denny sendiri, keluarganya, ayah ibu? Ayah ibu Buddha. Oh, karena sekolah di budaya, dibaptis? Nah, dibaptis. Saya kemana sendiri. Gak ada masalah. Tapi pas saya masuk Islam, orang tua saya marah. Nah, itu. 10 kalau bilang saya 95%, orang etnis Tionghoa masuk Islam, pasti dimusuhin sama intern keluarganya. Termasuk Pak Denny? Termasuk saya. Ada lebih hampir 10 tahun, 15 tahun, saya sendiri diusir. Lama. Lumayan. Diusirnya sampai nggak dianggap? Nggak dianggap. Pertama dia kaget. Disangka saya kena sihir-sihir. Dibujuk saya. Udahlah, nggak usah. Tapi kan itu hidayah. Susah dong saya kenapa. Sampai saya ngumpet-ngumpet apa segala macam. Sampai terakhir dia ngeliat saya emang saya nggak bisa goyah lagi dalam Islam.
Ya saya diimitasi, tekan. Semua fasilitas nggak boleh. Padahal kebetulan orang tua saya lumayan ada usaha ya, ada pabrik. Sampai penekanan-penekanan itu keluarga-keluarga pun nggak boleh berhubungan sama saya. Taruhlah ketika 15 tahun berarti hampir umur 34 atau 33 baru diakui gitu. Iya, endingnya pas orang tua saya 5 tahun sebelum meninggal, happy ending. Setelah meninggal? Sebelum, 5 tahun. 5 tahun sebelum meninggal? Dari dia... Dua-duanya tuh, ayah dan ibu? Enggak, kalau ibu saya sebelum saya muslim, udah meninggal duluan. Oh. Ini ayah. Nah, jadi... Diusirnya sampai... Diusirnya... Enggak tinggal serumah? Boro-boro, diusir bener. Jadi karena dia nganggap saya nentang gitu. Nentang kemauan orang tua. Dan termasuk fasilitas ekonomi. Kan kebetulan saya orang paling besar. Anak paling nomor besar. satu. Nah, terus orang tua saya punya usaha. Pas ibu saya meninggal, orang tua saya kan asing. Semua yang namanya dunia, pabrik, apa rumah itu atas nama saya loh. Nah, karena saya masuk Islam, dia nggak setuju, diambil lagi. Kalau bagi saya juga nggak ada masalah. Emang punya orang tua, dikasih saya, karena dia asing, kan diambil lagi silakan. Gitu, nggak ada masalah. Saat itu larinya kemana? Nah, saya tinggal sama temen kayak muslim atau di masjid? Iya, dari kan dulu udah ada PT juga, tapi masih belum banyak. Oh, sudah langsung gabung ke PT? Bukan gabung. Jadi ada juga Tionghoa Muslim lah istilahnya, Korea Tionghoa Muslim. Langsung gabung ke situ? Iya, nah gini. Jadi dia yang menampung saya lah, gitu. Tinggal di situ juga? Tinggal pindah-pindah. Kan kalau terus di situ kan menjadi beban. Berarti masih di Jakarta lah ya? Asing sekitar Jakarta. Selama kurang lebih 15 tahun? Iya, puncaknya segitu, puncaknya. Tadi agak menunjukkan berarti 5 tahun sebelum ayah meninggal, Ko Denny sudah dianggap lagi sebagai anak. Betul. Kutip. Iya. Itu gimana menundukkan hati sang ayah itu gimana? Karena waktu itu terus dengan berjalannya waktu saya dapat jodoh, saya nikah, ya, nikah secara Islam, gini. Nah terus dia ngelihat ternyata dia nyelidikin, oh kok aman-aman aja, padahal kan sederhana, nggak pernah ribut apa gini. Terus dilihat gini, terus ya jujur gue lihat lu udah pas di Islam, lu lebih sopan, ya kan, lebih gini. Nah itu akhirnya dia sendiri merasa, wah ternyata Islam yang selama ini dianggap negatif, Islam lu beda ya sama yang lain kan. Berarti Ko Denny menunjukkan akhlak ya? Ya di situ saya menunjukkan akhlak bahwa emang kan ajaran Islam akhlak. Ya, kalau masalah sholat, puasa itu ritual. Yang paling penting kan masalah akhlak, budi pekerti yang dicontohkan nama Nabi kita kan akhlak. Nah itu yang saya sampaikan ke keluarga, sampai terakhir beliau bilang, ya ternyata dia salah duga, yang gua khawatir lu jadi Islam, lu jadi jahat, lu jadi ini, makanya gua tentang keras. Alhamdulillah, terakhir sebelum meninggal, happy ending, sampai juga dia seneng, kebetulan kan cucunya yang kedua, kan anak saya 4, 1, 2 itu kuliahnya di China. Berarti udah punya, saat itu Ko Denny udah punya anak? Iya, udah punya anak. Udah punya kan sama, jadi 15 tahun tuh pas saya nikah juga, hubungan transisi terus saya punya anak, ya. Katanya anak saya terakhir malah dia yang bisa bahasa Mandarin karena dia terakhir kuliahnya di China, gitu. Kalau cucu yang lain kan ke Australia, ke Amerika. Nah, dia berkesan kok yang Islam malah pendidikan ke China, gitu. Kan orang tua saya juga guru, Lause. Dulu guru tentara di sana, di Tiongkok. Zamannya dia muda, Tiongkok kan dulu susah. Di CRC dia di sana kalau nggak hijrah meninggal kelaparan. Berarti orang tua ini asli sana. Asli, bukan, ya? Saya keturunan pertama. Dari sana. Malah masih penting dia asing. Asing. Terakhir karena saya ada masalah, diganti nama. Biar aset-aset bisa balik. Karena saya kan dianggap membangkang. Ini berarti bukan peranakan, memang asli ya orang tua. Asli dari Tiongkok. Dia asing. Tapi sampai meninggalnya tidak mengucap syahadat orang tua. Nah itulah yang saya sedihin. Karena tapi tetap hidayah itu kan milik Allah ya. Betul, Pak. Puluhan, mungkin berapa selama saya ini banyak orang melalui ormas PT yang syahadat.
melalui saya, melalui anak saya yang kuliah di China bawa temennya kemari, ngomong saya bawa ke pesantren, pulang syahadat. Pada komunis kan, banyak, ya ratusan ya. Tapi sekali lagi hidayah kan milik Allah, gitu. Orang tua saya meninggal dalam keadaan non Islam, gitu. Nah itu dia waktu itu. Menikah butuh biaya juga, Pak. Betul, waktu itu saya berpedoman begini. Ada dalam agama kan, nggak mungkin kamu beriman sebelum diuji. Ya, emang enak aja ngomong saya beriman. Tapi kan Allah kasih ujian kan. Nah, tapi ada lagi ayat, nggak mungkin kamu diuji di batas kamu nggak kuat. Pasti Allah nguji gitu kan. Permasalahannya sabar atau tidak. Tapi secara di lapangan, saya pernah merasakan bahwa makan bakso semangkok aja saya nggak mampu loh. Beli? Iya, beli. Nah, terus? Pernah saya ngalamin saat-saat sulit kayak gitu. Pernah. Jadi kalau saya setback ya bahwa ya itulah ujian. Tapi dengan kesabaran ya, dan juga dengan saya rasa saya ini dikuatkan sama Allah ya. Kalau hitungan manusia, saya rasa saya juga gak kuat. Karena coba bayangin, orang tua yang dari kecil kita biayain di sekolah yang dihormat jadi musuh kita. Ekonomi dulu saya belum self standard. Saya masih kuliah. Ya kan masih dibiayain. Tiba-tiba saya di negara kayak Irak tuh di embargo demi din ya. Tapi karena dengan kesabaran dan kuatkan sama Allah, saya bisa alhamdulillah melewati fase-fase itu dengan tidak meninggalkan hal-hal pendidikan anak-anak saya. Ternyata dengan kesulitan itu benar ada kesulitan satu, ada kemudahan dua. Malah anak saya empat hampir semua sekolahnya di luar negeri. Jadi ada kemudahan gitu. Yang tadi beasiswa, ada yang ini dua di Cungko, yang dua di Saudi kan, dan punya pendidikan yang bagus. Yang salah satu kan cukup menonjol, kayak Firdaus di Madinah, gitu. Jadi intinya Allah membalas apa yang kita sudah jalanin, biarpun balasannya bukan berupa uang, tapi berupa fasilitas. Itu yang saya syukurin, anak-anak saya dapat pendidikan yang sangat baik. Yang pertama kan doktor, terus China. Yang kedua S1, yang ketiga Madinah, yang keempat SMA-nya di Saudi. Nah sekarang dia karena perempuan, dia di Bakri, sekarang udah lulus juga tahun ini. Jadi alhamdulillah, biarpun dengan kesederhanaan, anak saya dapat pendidikan yang cukup baik. Yang gitu. saya ingin tanyakan lebih kepada titik ininya, waktu itu apa sih usahanya apa ya, maksudnya profesinya intinya untuk menafkahi baru nikah, kondisi dulu begitu. Ya. Usaha apa, dagang atau apa? Awalnya kan saya memang bisnis, kan orang tua saya punya pabrik minuman. Yang dulu kan masih ingat gak, yang ada Grim Soda, Kopi Bir. Itu orang tua paling 3 besar Jakarta. Nah, waktu itu tadi kok cerita udah diputus tuh. Ya, saya diputus. Nah, terus saya berusaha sendiri, saya buat sendiri. Karena kan maksud saya itu iya, buat membuat sendiri perusahaan buat sendiri. Iya. Perumahan, home industry. Saya dari A sampai Z saya ngelakuin. Kalau dulu kan punya supir, punya anak buah kan. Saya enggak, dari cuci botol apa saya lakuin untuk nafkahin saya pas sudah saya ada keluarga. Gitu, sampai anak-anak saya tadi ada fasilitas ya dari teman ya, dari kedutaan, akhirnya dia dapat fasilitas sekolah yang baik tapi free, beasiswa semua. Dari TK dapat fasilitas itu.